Makna dan filosofi. 1. Keberagaman sebagai kekayaan, menggambarkan kekayaan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, agama, dan budaya, menjadikannya kekuatan, bukan kelemahan. 2. Persatuan dalam perbedaan, menekankan bahwa perbedaan itu ada, tetapi diikat oleh satu tujuan, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Dan 3. Toleransi dan kerukunan, mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong untuk mengatasi konflik yang muncul dari perbedaan. Sejarah dan penggunaan. Asal-usul berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit, abad ke-14, yang membahas kerukunan antar kepercayaan. Stereotip adalah gambaran atau keyakinan umum yang disederhanakan dan seringkali tidak akurat tentang suatu kelompok orang yang mengabaikan perbedaan individu, bisa positif atau negatif, dan berfungsi sebagai jalan pintas mental yang memengaruhi persepsi serta perilaku kita terhadap mereka. Ini adalah penilaian kaku berdasarkan prasangka, bukan fakta, yang dapat didasarkan pada usia, gender, ras, pekerjaan, atau karakteristik lain, seperti anggapan bahwa semua orang Batak keras atau orang gemuk malas. Ciri-ciri utama stereotip. 1. Generalisasi, mengambil ciri-ciri dari sebagian kecil anggota dan menerapkannya pada seluruh kelompok. 3. Jalan pintas mental, otak menggunakannya untuk memproses informasi dengan cepat, meskipun seringkali tidak akurat. Dan 4. Bisa positif atau negatif, meskipun sering berkonotasi negatif, misalnya, orang Italia romantis, stereotip juga bisa positif, misalnya, orang Minang pintar berdagang. Dampak stereotip. Negatif, membatasi individu, menciptakan prasangka, diskriminasi, dan memicu perilaku yang sesuai dengan stereotip itu sendiri, self-fulfilling prophecy. Positif, mempermudah interaksi awal dalam masyarakat majemuk, meskipun tetap berisiko menjadi bias. Cara munculnya stereotip. 1. Pengalaman pribadi. 2. Informasi dari keluarga, teman, atau sekolah. Dan 3. Media massa, TV, film, media sosial. Contoh. Negatif, perempuan cenderung emosional, orang Timur kasar, orang Tionghoa pelit. Positif, suku Jawa lembut, orang Cina pekerja keras, perempuan penyanyi. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial, politik, atau keagamaan secara drastis dan menyeluruh, seringkali dengan cara ekstrim atau kekerasan, dengan tujuan merombak sistem yang ada hingga ke akarnya, bukan sekadar reformasi, dan cenderung tidak toleran terhadap pandangan lain. Secara harfiah, kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar, merujuk pada keinginan untuk kembali ke nilai-nilai dasar dan mengubah struktur secara fundamental. Namun dalam konteks negatif, ini mengarah pada sikap ekstrim dan fanatik yang membenarkan kekerasan. Ciri-ciri utama radikalisme. 1. Tidak toleran, sulit menerima perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. 2. Fanatik, merasa paling benar dan menganggap pandangan lain salah. 3. Eksklusif, membedakan diri secara ekstrim dari kelompok lain. 4. Menginginkan perubahan total, tidak puas dengan sistem yang ada dan ingin menggantinya secara radikal. Dan 5. Menggunakan kekerasan, seringkali membenarkan atau menggunakan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Perbedaan dengan istilah terkait. Radikalisme vs ekstremisme. Radikalisme adalah pahamnya, sedangkan ekstremisme adalah kepercayaan yang mendukung atau memaksakan ide-ide menyimpang,
seringkali dengan kekerasan, sebagai manifestasi dari radikalisme. Radikalisme vs terorisme. Radikalisme adalah cara berpikir yang menjadi dasar, sementara terorisme adalah tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh paham radikal untuk menciptakan ketakutan massal. Konteks penggunaan positif, jarang. Jika dibalut toleransi, bisa berarti mencari solusi mendalam ke akar masalah. Namun dalam konteks modern seringkali dimaknai negatif. Negatif, umum, mengarah pada intoleransi, fanatisme, dan pembenaran kekerasan untuk mengubah tatanan sosial dan politik, bahkan merusak persatuan. Ekstremisme adalah paham atau ideologi yang menganut keyakinan sangat kuat yang berada di luar batas kewajaran, seringkali mendukung penggunaan kekerasan, kebencian, atau intoleransi untuk memaksakan pandangannya yang dianggap menyimpang, menolak hak orang lain, atau mengganti sistem yang ada, baik dalam konteks agama maupun politik. Ini adalah sikap fanatik yang menolak kompromi dan perbedaan, sering disebut juga gulu atau tataruf dalam konteks agama Islam, yang berarti berlebih-lebihan dalam penerapan ajaran agama. Ciri-ciri utama ekstremisme. 1. Fanatisme berlebihan, keyakinan yang kaku dan tidak mau menerima pandangan lain. 2. Intoleransi, menolak perbedaan dan menganggap pandangan mereka paling benar. 3. Kekerasan, penggunaan ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau agama. Dan 4. Tujuan, mengganti atau menghancurkan sistem yang ada, demokrasi, hukum, atau meniadakan hak-hak dasar orang lain. Perbedaan dengan radikalisme. Radikalisme, paham yang ingin mengubah tatanan yang ada secara fundamental. Ekstremisme, paham yang mendukung dan memaksakan ide-ide ekstrim, seringkali melalui kekerasan, untuk mencapai tujuan radikal atau lainnya. Contoh penerapan. Ekstremisme agama, kelompok yang menafsirkan agama secara harfiah dan kaku, menolak toleransi, dan melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap yang dianggap sesat. Ekstremisme politik, gerakan yang mengadvokasi perubahan sistem secara radikal dan menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk menggulingkan pemerintahan atau sistem demokrasi. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar, nilai, dan keyakinan budaya sendiri, seringkali dengan keyakinan bahwa budaya kelompok sendiri lebih unggul atau lebih benar, dan menganggap budaya lain inferior atau salah. Sikap ini bisa memicu prasangka, diskriminasi, dan konflik sosial karena menutup dialog antar budaya, meskipun rasa bangga terhadap budaya sendiri itu wajar. Poin kunci tentang etnosentrisme. 1. Pusat pandang, kelompok sendiri dianggap sebagai pusat segalanya, dan kelompok lain dinilai dari sudut pandang tersebut. 2. Penilaian negatif, budaya lain dinilai negatif jika berbeda dari standar budaya sendiri. 3. Contoh sederhana, merasa makanan daerah lain tidak bersih atau bahasa sendiri lebih sopan daripada bahasa lain. 4. Dampak, dapat menghambat persatuan bangsa, memupuk jarak sosial, dan menimbulkan konflik jika berlebihan. 5. Penyebab, sering muncul karena sebagian besar orang hanya terpapar budaya mereka sendiri. Dan 6. Kebalikan, relativisme budaya, menghargai budaya lain tanpa menghakimi, adalah kebalikannya. Singkatnya, etnosentrisme adalah pandangan bahwa cara hidup kita adalah yang terbaik, yang bisa menjadi penghalang jika tidak dikendalikan dan diimbangi dengan keterbukaan terhadap perbedaan. Primordialisme adalah paham yang menganggap identitas kelompok, suku, ras, agama, adat, daerah yang dibawa sejak lahir atau dari lingkungan pertama bersifat tetap, abadi, dan superior,
seringkali mendorong seseorang untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri di atas kepentingan yang lebih luas, yang bisa menimbulkan sikap etnosentrisme, konflik, atau diskriminasi, namun juga bisa memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya jika dikelola secara positif. Ciri-ciri utama: 1. Keterikatan kuat, terikat erat pada nilai, norma, tradisi, suku, agama, atau kebiasaan yang diwarisi dari leluhur atau lingkungan pertamanya. 2. Identitas bawaan, menganggap identitas etnis atau nasional sebagai sesuatu yang alami, tetap, dan kuno, turun-temurun. 3. Sikap menganggap lebih tinggi, cenderung menganggap kelompoknya atau hal yang diyakininya lebih baik dari kelompok lain, etnosentrisme. Dan 4. Penguatan kelompok, digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam menghadapi ancaman luar. Dampak positif dan negatif. Positif, memperkuat semangat kebangsaan, identitas budaya, modal sosial, dan kearifan lokal. Negatif, dapat memicu prasangka, permusuhan, konflik horizontal, misal, konflik suku, agama, diskriminasi, dan gerakan separatisme. Contoh dalam kehidupan: 1. Konflik antar etnis karena sentimen kesukuan. 2. Penggunaan isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam politik. 3. Gerakan separatisme berbasis kedaerahan, contoh historis, GAM, OPM. Dan 4. Diskriminasi dalam pekerjaan atau pemukiman berdasarkan SARA.